anakmu untuk salat ketika dia berumur 7 tahun. Alhamdulillah sebelum 7 tahun kita sudah latih. Dan apabila dia berumur 10 tahun belum juga mau salat, pukul. Idri, pukul. Tapi pukulnya jangan pakai puntung. Pukul yang tidak membuat cedera. Belum kita pukul dia dan nangis. Cuman kadang-kadang kita ini tidak sabar. Banyak cara untuk membujuk anak-anak kita salat. Tapi kadang-kadang mencubit. Cubit. Ustaz-ustazah ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu baru sebagian kecil mengenai betapa pentingnya salat, betapa dahsyatnya salat, dan banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang menunjukkan hampir seluruh kekuatan yang diperlukan oleh seorang manusia mengharungi kehidupan dunia ini seluruhnya ada di dalam salat. Seluruhnya ada di dalam salat. Menjaga rumah tangga itu ada di dalam salat asar. Membuka pintu-pintu rezeki ada di dalam salat subuh. Perlindungan kita menghadapi segala tipu daya dunia ini yang teman ternyata menggunting di dalam lipatan, yang kita anggap dia baik ternyata dia yang menghancurkan kita. Kita perlu bodyguard, kita perlu tameng. Apa? Tameng bahasa Inggrisnya apa? Kita perlu. Saya susah punya shield. Kita perlu perisai. Kita perlu perisai untuk menjaga diri kita. Orang senyum dengan kita, kita pun harus senyum. Orang enggak senyum, kita mesti juga senyum, karena itu sunnah Nabi. Berapa banyak orang yang senyum dengan kita pada hari ini ingin menghancurkan kita. Dan kita tidak boleh berusaha. Tidak boleh berusaha. Dia senyum, kita balas dengan senyum. Tapi bagaimana supaya kita jangan terperosok oleh tipu daya ini? Dan di hati kita tidak boleh berusaha. Dia diingatkan ke aku. Tidak boleh. Kita harus ada perisai. Dan perisainya itu ada di dalam salat subuh. Seluruh yang dibutuhkan oleh seorang manusia untuk mengharungi dunia yang fana ini dengan segala pernak-perniknya ada di dalam salat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maksudnya apa? Salat kita seperti Nabi salat. Sama dengan membaca Al-Quran, kita harus membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Tadi litunziru dibaca litunzaru. Tunziru dibaca litunzaru. Turunnya kepada Nabi litunziru. Ustaz-ustazah sekalian, tidak mungkin kita merasakan dahsyatnya Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran, power yang ada di dalam Al-Quran kalau kita membacanya tidak seperti yang dibaca oleh Nabi, tidak seperti yang dibaca oleh para sahabat, tidak seperti bacaan yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita membacanya berbeda dengan yang dibaca oleh Nabi, itu belum Al-Quran. Begitu juga salat. Kalau seandainya kita salat tidak seperti Nabi salat, maka wajar kalau seandainya seseorang itu dia salat bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, dan dia sama sekali belum pernah merasakan
kekuatan sholat, kelezatan sholat, fasilitas-fasilitas yang akan dia dapati ketika dia menjaga sholat, dia tidak pernah merasakan. Hari ini ustaz-ustazah sekalian kita akan belajar sholat. Belajar sholat. Kalau seandainya ada di antara kita sudah khatam dari takbiratul ihram sampai salam lah khatam sholatnya, langgar 3 dari kunci usaha dari kunci kami sholatnya. Tahu sepanjang hari sholat. Maka anggaplah ini ulang-ulang kaji. Tetap karena kita berada di dalam majelis ilmu, pahalanya sangat besar. Dan insya Allah mungkin kita ada ilmu yang baru yang kita dapat. Karena ada orang-orang pada hari ini, ustaz-ustazah sekalian, mereka meneriakkan sholat seperti Nabi. Sebenarnya mereka ingin kita ini sholat seperti berbeda dengan Nabi. Di antaranya diajarkan kalau sholat itu bersidikapnya itu dinaikkan seperti itu. Tidak pernah Nabi sholatnya seperti itu. Atau bangun dari sujud, dia genggamkan tangannya. Seperti nak ngajak Allah belagu. Tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Kemudian mereka ingin menjadikan amal ibadat kita ini sumber keributan. Jadi apapun yang berbeda dengan pendapat mereka dibilangnya bid'ah. Seperti yang pernah saya alami di Malaysia dan juga di sini di Pagarala. Siapa yang tidak menggerak-gerakkan jari bid'ah. Tidak pernah ada ulama mengatakan yang tidak menggerakkan jari telunjuknya atau menggerakkan jari telunjuknya bid'ah. Dan pendapat yang kuat jari itu tidak digerak-gerakkan. Tetapi yang menggerakkan jari bukan bid'ah. Oleh mereka dijadikan sumber perpecahan. Kalau syekhnya, ustadznya menggerakkan jari, maka siapapun yang tidak menggerakkan jari tidak sah, seakan-akan tidak sempurna, tidak sunnah sholatnya, tidak mengikut sunnah sholatnya. Dia pandang rendah sholat orang lain. Tidak seperti itu. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat perbedaan-perbedaan mengenai tata cara sholat. Dan perbedaan itu bukan untuk membid'ahkan, menghukum sesat orang yang tidak sama dengan kita. Bukan seperti itu. Besar-besar sekalian, dan di sini kita pakai satu kitab. Sebenarnya saya sedang menulis ya, tapi kondisi badan ini yang tidak begitu fit. Saya sudah coret. Ternyata tidak sempat juga. Kemarin baru dari pasar tumbang lagi. Jadi terpaksa juga pakai kitab ini. Kitab ini, ustaz-ustazah sekalian, ini dinukil sepenuhnya dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Sepenuhnya dinukilkan, kitab ini sepenuhnya dinukilkan dari kitab Al-Majmu'. Kalau ada orang mengatakan mazhab itu tidak berdalil, suruh aja lah baca kitab Al-Majmu'. Di dalam kitab Al-Majmu' setiap masalah itu pakai dalil. Cuman ada beberapa yang disebut, yang terdapat di dalam kitab ini, banyak hal masih ditinggal.
yang terdapat di dalam kitab Al-Majmu' tidak disebutkan di dalam kitab ini. Mungkin penulis kitab beliau menginginkan agak ringkas. Namun cukuplah untuk kita, untuk kita cukup, insya Allah cukup sebagai panduan untuk kita sholat meneladani sholat Nabi kita Muhammad SAW. Kita masuk halaman 20. Halaman 20. Mana halaman 20? Dan ini nanti tolong dibagikan kepada ustazahnya semua. Tapi jangan jingok di itu ya, jangan jingok di HP, jingok di situ. Itu. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kita ini semuanya mazhab Imam Syafi'i. Seluruh di Indonesia ini mayoritasnya mazhab Imam Syafi'i. Barulah orang-orang Salafi Wahabi akhir-akhir ini, dulu mereka tidak melakukannya, namun akhir-akhir ini mereka melakukan mazhabnya Hambali, dan itu dusta. Karena orang-orang Salafi Wahabi ini bukan mengikut mazhab Hambali, bukan mengikut mazhab Syafi'i, bukan mengikut mazhab Imam Ahmad atau Imam Malik. Mereka mengikut mazhab ustadznya. Setiap ustadz bisa bikin mazhab sendiri. Karena itu perbedaan pendapat di dalam kelompok Salafi Wahabi ini begitu besar. Antara satu kelompok Salafi dengan kelompok yang lain itu sangat besar. Karena mereka di dalam memahami Al-Quran, memahami hadis tidak memiliki standar, tidak memiliki dasar ilmu yang kokoh, sehingga masing-masing punya pemahaman sendiri, penafsiran sendiri. Sedangkan perangkat ilmu, disiplin ilmu yang harus dimiliki untuk memahami Al-Quran, memahami hadis tidak terpenuhi. Oleh karena itu, akhirnya kesimpulannya itu bertentangan antara satu dengan yang lain. Bahkan di dalam diri seorang ustadz Salafi Wahabi atau Syekh Salafi Wahabi, kalau kita telusuri, karena ini sudah zaman komputer, kalau kita telusuri seluruh pendapatnya itu bertentangan. Kadang di satu kitab dia bilang boleh, di kitab yang lain tidak boleh. Karena mereka tidak memiliki tolak ukur yang pasti. Mereka tidak memiliki disiplin ilmu yang kokoh. Ustaz-ustazah sekalian, di dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi seluruh orang Indonesia ini rata-ratanya mayoritasnya mazhab Syafi'i. NU mazhabnya Syafi'i, Muhammadiyah mazhabnya Syafi'i, Persis mazhabnya Syafi'i. Walaupun mungkin Muhammadiyah tidak mau mengatakan mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Persis juga Syafi'i. Parti dan beberapa organisasi-organisasi lain seluruhnya mazhabnya Syafi'i. Namun terjadi perbedaan pendapat dalam beberapa masalah. Secara keseluruhan seluruhnya mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini perlu anak kasih tahu sedikit. Gelar Imam Syafi'i ini Muhyis Sunnah. Muhyis Sunnah, yang menghidupkan sunnah. Gelar yang diberikan oleh seluruh ulama, sepakat ulama kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini gelarnya di dalam ilmu hadis Amirul Mukminin fil hadis. Dalam hadis ada muhaddis, ada al-hafidh, ada beberapa tingkatan di dalam ulama hadis. Ada yang dinamakan muhaddis,
Ada yang dinamakan Hafiz, yang kita salah pakai di Indonesia. Hafiz itu dimaksud hafal Quran, padahal istilah hafiz bukan untuk menghafal Quran, tetapi untuk menghafal hadis. Yang paling tinggi dari strata ulama hadis itu adalah Amirul Mukminin fil hadis. Standarnya tidak banyak. Baru dinamakan Amirul Mukminin fil hadis kalau dia mampu menguasai, menghafal hadis dengan sanadnya, dengan matanya lebih dari 1,5 juta hadis. Berapa? 1,5 juta. Jadi standarnya itu tidak tinggi-tinggi. Sehingga seorang salafi, orang wahabi baru daurah di Jawa 3 bulan atau setahun, nggak bisa dia membid'ahkan semua orang. Karena standar mereka jauh lebih tinggi dibandingkan standar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu cuma hafal hadis lebih dari 1,5 juta hadis. Dengan sanadnya ya, dengan sanadnya. Kalau santri kita mampu mereka menghafal hadis dengan sanad 100 hadis. Jadi lebih rendah lagi. Kalau Imam Syafi'i itu 1,5 juta lebih. Karena itu Amirul Mukminin fil hadis. Gelarnya gelar tertinggi di dalam ilmu hadis. Imam Syafi'i juga yang pertama sekali mencetuskan ilmu usul fikih. Seluruh ilmu usul fikih yang pertama sekali menyusunnya itu Imam Syafi'i. Begitu juga di bidang tafsir, begitu juga di bidang fikih. Jangan ditanya kalau di bidang fikih. Yang sekarang kita akan ambil standarnya Imam Syafi'i. Dan apakah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i? Di dalam mazhab Imam Syafi'i ini tidak ada dalil. Di sini disebutkan dalil-dalilnya. Tetapi di dalam kitab ini ustaz-ustazah sekalian, tidak seluruh dalil disebutkan. Kalau yang di dalam kitab Al-Majmu' detail ustazah sekalian. Masalah sujud itu mungkin bisa belasan halaman. Sujud baik, jauh lebih detail. Itu setiap dalilnya dibahas. Setiap dalil mazhab yang lain dibahas satu-satu. Dibahas dari berbagai sisi dibahas. Jadi yang ini sedikit kesimpulan dari kitab Al-Majmu' tentang sifat salat Nabi. Di dalam mazhab Syafi'i, salat Nabi, salat kita itu dibagi menjadi 3. Ada rukun. Ini salatnya ya. Kalau di luar salat ada syarat, yaitu syarat salat. Yang ini kita membahas yang di dalam salat. Di dalam salat ada rukun. Apabila tidak dipenuhi, salatnya tidak sah. Kemudian ada sunat-sunat salat. Sunat-sunat salat ini kalau ditinggalkan tetap sah. Sunat-sunat salat itu dibagi 2. Ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Sunat ab'ad kalau dia ditinggalkan, dianjurkan, masih dianjurkan sujud sahwi. Dianjurkan sujud sahwi. Kalau sunat hayat, apabila tidak dikerjakan, maka tidak perlu sujud sahwi. Di sini disusunnya agak bagus sedikit. Kalau yang merah itu rukun. Rukunnya itu ada niat, ada takbiratul ihram, ada membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, berdiri pada rakaat kedua,
duduk tahiyat, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud, membaca salawat Nabi. Kemudian salam pertama dan takbir. Itu merupakan saudara sekalian rukun sholat. Tidak perlu ditulis, kitabnya dikasih gratis. Atau yang mau bayar boleh juga. Jadi fokus, cukup fokus saja. Kemudian ada sunnah arba'at. Sunnah arba'at ini cuma 2, yaitu kunut subuh dan duduk tasyahud awal. Selebihnya yang hijau itu sunat semua. Selebihnya yang hijau itu sunat semua. Ustaz-ustazah sekalian, kita lanjut halaman berapa tuh? 21. Berikutnya, niat di dalam hati. Kita masuk kepada rukun salat yang pertama, yaitu niat. Jadi perhatikan, niat seluruh ulama sepakat bahwasanya niat itu di dalam hati. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu dalam hati. Tidak ada yang mengatakan di dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat itu rukun, tidak ada. Dalam mazhab Imam Syafi'i melafazkan niat itu hanya sunnah. Karena dia untuk menguatkan niat yang di dalam hati. Karena itu di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau seandainya seseorang itu berniat usolli fardhu subhi raka'ataini sampai akhir, tapi hatinya melayang kemana-mana, tetap dia belum berniat. Karena apa? Niat itu di dalam hati. Sepakat seluruh mazhab yang 4, niat itu di dalam hati. Mengapa di dalam mazhab Syafi'i ada lafaz niat? Itu untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Di dalam kaidah usul fikih, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah ke atas sesuatu, perintah dengan seluruh sarana-sarananya. Kita diperintahkan untuk berniat, apapun sarana ada. Hilang timbul. Jadi berniat, melafazkan niat itu sunnah, tapi penting. Karena mengapa? Untuk memastikan. Niatnya macam tegang. Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah, karena melafazkan niat akan mengokohkan niat yang ada di dalam hati. Di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan melafazkan niat, bukan diwajibkan. Melafazkan niat bukan rukun. Yang rukun itu adalah berniat di dalam hati. Apakah terus naik lagi. Apakah kita berniat di dalam hati ataukah melafazkan niat? Ada 4 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, menentukan sholatnya. Kalau seandainya seseorang itu sholat subuh, dia meniatkan sholat zuhur, tidak sah. Itu dikatakan ta'yin. Ta'yin itu menentukan sholat apa. Niatnya itu harus ditentukan. Ini mau sholat apa? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib atau sholat isya. Setelah takbiratul ihram, baru dia ngeh, aku ini sholat subuh, tidak sah sholatnya. Karena niat itu sebelum takbiratul, bukan sebelum, bersama
takbiratul ihram. Bersama takbiratul ihram. Jadi harus ditentukan dulu sholatnya. Misalnya kemudian apakah dia sholat fardu atau sholat sunnah? Itu harus ditentukan, sholat fardu atau sholat sunnah. Karena itu disebutkan usolli fardhu as-subhi, sendirian atau berimam. Sendirian atau berimam. Kalau dia sendirian makmuman, kalau dia jadi imam, imaman. Usolli fardhu subhi imaman. Penyebutan usolli, bahwasanya yang kita kerjakan itu sholat, kemudian jenis sholatnya, kemudian apakah dia berimam atau makmum, itu mesti baik kita lapaskan maupun tidak. Kita harus tahu ketika sholat itu posisi kita sebagai apa, imam atau makmum. Sedangkan jumlah rakaataini atau menghadap kiblat, mustaqbilal kiblah atasnya, atau menghadap kiblat, apakah dia adaan atau qadaan, tunai atau bayar utang. Tunai itu adaan itu tunai, maksudnya di waktunya. Qadaan itu mengqada. Salat subuh jam 8 malam, jam 8 pagi, itu qada. Salat zuhur di waktu asar, itu qada. Dia kerja keras, udah salat zuhur, makan siang, kebetulan makan siang itu lauknya enak, makan sepuas-puasnya. Biasanya cuma sepiring, dia makan 3 piring. Tak kepal setelahnya itu. Baru terbangun kemudian asar. Maka sholat asarnya, sholat zuhur di waktu asar itu qada. Kalau masih di dalam waktu ada tunai. Lillahi ta'ala, hanya karena Allah Ta'ala. Keempat perkara ini, rakaataini atau arba'a rakaat atau salasa rakaat, menghadap kiblat, tunai karena Allah Ta'ala, itu semua hanyalah sunnah. Itu semua hanyalah sunnah. Berikut dalilnya, hadis yang kita semua hafal, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ustaz-ustazah sekalian, apakah melapaskan niat? Seluruh ulama sepakat bahwa berniat itu di dalam hati. Apakah melapaskan niat itu bid'ah? Orang-orang Salafi, Wahabi mengatakan melapaskan niat bid'ah. Kalau seandainya melapaskan niat bid'ah, berarti Nabi juga melakukan bid'ah, karena Nabi melapaskan niat. Nanti kita lihat dalilnya pas membahas mengenai melapaskan niat. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Lanjut. Berdiri, terus lagi sampai berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Salat itu harus berdiri. Kita baca dalilnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Al-Husain Al-Hasib, Imran ibn Al-Hasib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb
Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, berdiri, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, maka duduklah. Kalau tidak mampu, maka baringlah. Kalau di dalam kitab Al-Majmu' ini, berdiri ini, Ustaz-ustaz sekalian, pembahasannya terdiri dari beberapa halaman, detil pembahasannya. Ini disebutnya sikap hadis tadi. Dua hadis itu. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qa'iman fa huwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrin. Nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'im." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang sholat sambil berdiri, maka itu yang paling utama. Barang siapa duduk, maka dia dapat separuh pahala orang yang berdiri. Barang siapa dia berbaring, maka dia mendapat hanya separuh pahala orang yang sholat dengan duduk. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sampai akhir hayat kita dapat melakukan sholat